efisiensi struktur itu kita bisa capai juga melalui jenis bentuk strukturalnya, ya. Jadi bentuk strukturalnya itu sendiri ada yang global form, ya, atau bentuk keseluruhan, ada yang local form. Nah, terus yang dimaksud dengan efisiensi struktur dengan melalui bentuk struktur itu seperti apa? Itu ada bisa kita capai melalui 3 hal. Yang pertama adalah bentuk struktur form aktif. Form aktif itu apa saja sih? Ya, yaitu adalah struktur yang bekerja gaya aksial saja, ya, tarik atau tekan saja. Itu yang disebut sebagai form aktif. Nah, gitu. Oke, ya, ini. Jadi form aktif itu dibentuk melalui ini ya, gaya tekan atau gaya tarik saja, ya. Jadi kita manfaatkan karakteristik dari gaya itu sendiri, tekan atau tarik saja untuk membuat sebuah efisiensi struktur. Ya, jadi di sini kita bisa mencapai ya melalui eksplorasi yang banyak sekali begitu ya, hanya melalui ini saja, melalui gaya tarik saja itu kita bisa membuat ragam desain yang banyak begitu ya. Tapi caranya adalah kita harus pahami dulu dengan prinsip-prinsipnya ya. Jadi kalau ini apa ya, kita membuat efisiensi struktur melalui gaya tarik begitu. Hal yang perlu kita pahami adalah ya, jadi bentuknya ya, bentuk dari yang ditimbulkan oleh material yang sifatnya tarik itu ya, ini akan ditentukan oleh beban dan posisinya. Nah, begitu. Ya, akan dipengaruhi oleh beban dan posisinya. Oke. Ya, waktu mau habis ini ya. Apa ini saya tambah zoom lagi ya? Lalu gimana ini responnya ya? Iya, Pak, enggak apa-apa. Iya, ya. Oke ya, jadi ini ya. Anda bisa lihat begitu ya, ini adalah struktur tali begitu ya, tapi bentuknya ya kita bisa membuat macam-macam begitu dengan cara yaitu tadi kita harus tahu bahwa bentuk dari struktur tali ya atau struktur tarik itu akan dipengaruhi oleh posisi bebannya begitu ya, posisi dan beratnya begitu. Berat yang berbeda dan posisi yang berbeda akan mempengaruhi bentuknya ya. Nah, misalnya yang bagian pertama ini ya, nah, kita gantungi dengan satu gaya gitu, maka bentuknya ya cukup begini ya. Tapi kalau ini kita pakai posisi, kita geser posisinya, berikut juga besaran gayanya, maka bentuk yang dihasilkan juga beda gitu ya. Kalau kita pakai gaya yang ya kita bagi ya, bebannya merata dengan beban yang sama, juga hasilnya akan berbeda. Nah, seperti itu. Pengertian-pengertian seperti itu yang kita bisa manfaatkan untuk membuat struktur ya, untuk membuat sebuah desain berbasis form aktif tarik ini ya. Contohnya adalah di bagian bawah ini ya. Nah, ini ya, jadi ini kita hanya ya manfaatkan struktur tarik gitu ya, tapi bisa membuat bentuknya yang semacam ini. Nah, ini dipengaruhi oleh ini tadi, prinsip-prinsip yang ada di atas ini seperti itu ya. Jadi ditariki lah gitu ya, tentunya dengan besaran gaya yang berbeda-beda supaya bentuknya bisa melengkung semacam ini ya, gitu ya, begitu maksudnya. Oke. Terus yang berikutnya ya, kita bisa juga mengeksplorasi sebuah efisiensi struktur ya, berikut dengan bentuk yang dihasilkan melalui form aktif tekan. Nah, begitu ya. Ini contoh form aktif tekan itu semacam ini contohnya. Ini ya, form aktif tekan. Nah, kalau tadi ditarik ya, form aktif tekan itu semacam ini, ditekan. Nah, ya. Jadi ini ada gaya-gaya tekannya gitu. Ya.
Nah, contoh gambarannya adalah semacam ini. Ini batang-batang kaku begitu, ya. Tapi kalau kita susun-susun, ya, dalam bentuk funikular itu lengkung gitu. Nah, ini bisa juga menghasilkan struktur yang stabil. Nah, seperti itu. Nah, pengertian-pengertian semacam ini, ya, kita bisa aplikasikan pada eksplorasi desain struktur gitu ya, eksplorasi desain arsitektur berbasis struktur gitu. Di antaranya misalnya seperti ini. Ini juga struktur tenda, tapi ini dihasilkan melalui apa ini ya, form aktif tekan. Jadi ini adalah selaput gitu, membran, tapi habis itu ditekan. Nah, ini ada batang penekannya. Jadi bentuknya bisa stabil gitu, ya, juga bisa menarik, ya, dengan memanfaatkan pengertian dari form aktif tekan itu. Nah, terus pengertian-pengertian itu juga bisa kita manfaatkan ya pada desain ya bangunan ya bangunan begitu ya, bangunan ya, termasuk juga mungkin yang mungkin nanti Anda terapkan di GAI 2 gitu ya, atau mungkin selama ini karena semester ini kan Anda lingkupnya masih bangunan satu lantai. Nah, ini bisa semacam ini juga. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi Anda bisa membuat sebuah lengkung ya, bisa membuat sebuah apa ini membuat ya gerbang dan sebagainya, lengkungan untuk pintu jendela ya, tidak dari beton begitu ya, tidak dari beton, tapi dari ya ini tadi manfaatkan form aktif tekan itu lah. Ini dari bata yang disusun ini ya, namanya rolak ini ya, rolak ya, rolak. Nah, ini untuk rolak dinding ya, ini untuk jendela gitu ya, ini untuk pintu. Nah, gitu. Ya, daripada kita menggunakan beton ya, beton bertulang itu juga cukup mahal begitu ya, karena dalam ekonomi bangunan hal yang sangat menyedot biaya itu adalah pada aspek pembersihannya begitu ya, dan pengecoran gitu ya. Jadi kalau mungkin Anda dituntut bangunan-bangunan yang ekonomis lah ya, bisa mungkin minimalkan penggunaan ekor dan besi itu ya, lah mungkin Anda bisa menggunakan pendekatan ini ya, gitu. Sekaligus juga mungkin misalnya nanti Anda merancang misalnya di punya masjid ya, mungkin Anda membentuk relung-relung yang lengkung-lengkung begitu ya, artis begitu, dusur begitu. Nah, Anda bisa menggunakan ini juga. Nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah struktur non-form aktif. Apa yaitu ya? Struktur non-form aktif ya, struktur yang non aktif begitu ya, non-form aktif itu hanya bisa menerima momen luntur. Jadi ini perilaku gayanya begitu. Jadi dia hanya menerima momen luntur lah begitu. Ya. Nah, ini contohnya adalah pada plat lantai ini. Ya, jadi hanya bisa menerima lentur saja. Ini masuk pada kategori non-form aktif. Terus habis itu ada lagi klasifikasi efisiensi struktur ya, berdasarkan yang namanya semi form aktif. Semi form aktif itu seperti apa sih ya? Jadi dia menerima gaya lentur ya, tapi juga menerima gaya aksial gitu. Gaya aksial itu gaya yang tidak tegak lurus gitu ya terhadap strukturnya begitu. Nah, jadi dia membentuk sudut begitu ya, membentuk sudut terhadap strukturnya. Nah, ini bisa kita terapkan pengertian ini ya. Ini adalah pada tiga. Jadi tiga bangunan itu sebetulnya adalah masuk pada klasifikasi semi form aktif. Nah, ya, seperti itu. Terus ya, kita bisa juga mencapai efisiensi struktur ini berdasarkan dari lokal formnya begitu. Jadi tidak melihat pada bentuk seluruhnya, tapi pada kita detailing ya, efisiensi pada detailing komponennya gitu. Ya,
ini contohnya gitu. Ini adalah sebuah batang baja. Kalau ini batang baja itu kita pakai apa adanya. Batang baja konvensional itu ya ada ketentuannya dari pabrik, itu ya tingginya hanya sekian gitu. Kalau ini kita pakai gaya, kita terapkan pada gaya di sini, ya ini cepat melendit gitu ya, nggak kuat gitu. Karena momen inersia itu semakin tinggi komponennya, ya maka akan semakin kuat menahan beban, begitu. Nah, maka dari itu bagaimana solusinya untuk membuat bentuk ini efisien, yaitu dengan cara ya dipotong membentuk honeycomb ini, ya. Nah, ini seperti ya gergaji ya semacam ini ya. Setelah dipotong habis itu ditampung lagi dengan menggunakan lak. Ya ini. Nah, setelah dipotong semacam ini terus habis itu dilak lagi. Jadi tengahnya lubang-lubang begitu. Karena tadi sudah dijelaskan di sebelumnya begitu, ya, bahwa tidak semua bidang penampang itu ya ini efektif bekerja gitu lah, daripada semacam itu menambah saja ya, mending dihilangkan saja lah begitu, akhirnya ya lubang-lubang semacam ini, tapi tetap bisa menahan kekuatan yang sama semacam itu ya. Ini akan lebih kuat ya, jadi tingginya juga 2 kalinya dari baja konvensional ya, akhirnya ini juga terhadap gaya ini juga akan semakin kuat ya, juga akan semakin ringan dengan adanya lubang-lubang pompa semacam itu. Terus berikutnya nah ini ya, tadi jenis bentuk struktural itu ya. Jadi ini kalau disimpulkan semacam ini ya. Jadi ada bagian-bagian yang memang efisiensinya rendah gitu ya, dalam artian bentuknya kaki ya, jadi kita eksplorasinya juga terbatas gitu. Tapi ada juga yang sangat tinggi gitu ya, jadi yang aktif tadi baik tekan maupun tarik itu ya, jadi kita bisa memanfaatkan bentuk yang lebih dinamis begitu, kita bergeser sedikit aja bentuknya juga sudah berubah. Nah begitu, ini semacam ini. Baik ya, terus habis itu kita lanjutkan yang namanya efisiensi modular gitu. Ya, efisiensi modular itu apa? Efisiensi modular ini adalah ini ya, dimensi dasar gitu ya. Modular adalah efisiensi dasar ya, dimensi dasar, jadi dimensi dasar yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan perencanaan. Jadi ini adalah efisiensi struktur begitu berdasarkan dari modul materialnya ya, dari ukuran materialnya begitu. Nah, terus ini apa kaitan modul dimensi material begitu terkait dengan strukturnya ya. Jadi ini efisiensi struktur akibat adanya efisiensi modular ini tercapai ya, tercapai karena modul materialnya akan mengarahkan pada efisiensi penggunaan material penyusun ruangnya, baik itu untuk unsur lantai, dinding maupun penutup atapnya tanpa banyak terbuang ya, sekaligus akan mempengaruhi pada bentang strukturnya gitu ya, bentang antar baloknya itu ya, bentang antar kolomnya. Ini artinya yang etnis ya, etnis. Nah, semacam ini ya. Jadi kalau kita kaji di gambar 14 itu, jadi modulasi struktur, modulasi material itu secara umum ya, itu disusun dalam
Ya, jadi modulasi material ini secara industri disusun dalam kelipatan 20 cm atau 30 cm. Ya, jadi karena itu efisiensi struktur bangunan melalui modulasi material ini akan tercapai kalau dalam perencanaan kita ya bentang antar kolomnya gitu ya kita pakai ukuran yang bisa atau habis dibagi 20 dan habis juga dibagi 30 cm nah, gitu ya. Contohnya seperti apa? Ini adalah rumah susun Urip Sunarjo gitu ya. Ini kolom strukturnya atau antar kolom utamanya ini adalah bentangnya 6 meter gitu atau 60 atau 600 cm baik pada sisi panjang maupun lebarnya ya. Dengan bentang 6 kali 6 itu tadi ini juga untuk mendukung 2 unit ruang utama begitu, ruang hunian. Jadi benangnya semacam ini ya. Jadi ya, jadi ini 6 meter kali 6 meter ya begitu ya. Ini dibagi untuk mendukung 2 unit utama ya sebesar 3 kali 6. Ini 3 kali 6 ya. Jadi pemilihan 3 kali 6 ini untuk satu unit itu juga atas pertimbangan jadi di sini ada 18 meter persegi merupakan ini dasar gitu dari sebuah hunian ya, unit terkecil dari sebuah hunian untuk dihuni oleh ya pasangan gitu ya. Nah, jadi masih layak untuk tinggal di situ 2 orang. Terus ini juga pemilihan sistem strukturnya ya, mengapa bentang tadi 6 meter 6 meter ini 6 ini 6 ya. Tujuannya adalah supaya ya penggunaan material-material di sini tuh tidak banyak yang terbuang begitu, entah lantai entah lantainya entah plafonnya entah dinding ya dan sebagainya. Ini supaya tidak banyak material yang terbuang karena tadi ya ini yang dipakai adalah bentang 6 meter 600 itu habis dibagi dengan 20 cm dan habis pula dibagi dengan 30 cm. Nah begitu ya. Terus dengan adanya ya terus dengan akhirnya dari modulasi struktur itu tadi, modulasi material akan mencari panjang modulnya 6 meter 6 meter ya. 6 meter itu sendiri juga masih optimal ya dalam kajian klasifikasi strukturnya ya, karena yang dipakai adalah balok kolom biasa atau sempoging, artinya itu balok kolomnya tidak ada perlakuan harus ditarik dulu dan sebagainya, artinya ya apa adanya ya dirakit dari bawah rangka-rangka batangnya ke satu tiga ke atas dan dicor, itu namanya simple beam, yaitu maksimumnya hanya mampu 8 meter ya. Jadi dengan 6 meter itu juga sudah mendekati optimal bentangnya ya, tapi juga secara material ya dengan bentang 6 meter itu ya juga tidak banyak material yang terbuang. Nah, ya seperti itu. Oke ya. Jadi itu tadi ya materi kita untuk kali ini ya berkaitan dengan efisiensi struktur yang bisa kita capai melalui efisiensi strukturalnya itu sendiri, dan yang berikutnya adalah efisiensi secara modular. Oke. Kita buka sesi pertanyaan ya, tiga atau 2 penanya saja ya, karena ini saya juga harus berbagi waktu gitu. Oke. Silakan, ada yang bertanya? Tidak ada? Halo? Belum ada, Pak. Tidak ada, paham sampai sini? Ya. Ini materi Pak. Ya, materi ini akan di-share begitu di tiap kelas gitu. Ya.
Jadi bisa dibaca lagi ya, atau mungkin kalau Anda masih belum jelas gitu, Anda bisa sampaikan melalui grup kelas gitu ya. Mungkin yang kelas B gitu bisa disampaikan ke dosennya gitu. Oke ya, jadi tidak ada pertanyaan ya. Sudah cukup. Ya, jadi pengertian-pengertian ini Anda pahami, Anda resapi ya, Anda telaah. Nah, itu tadi bisa Anda terapkan pada desain-desain Anda selanjutnya gitu ya. Saya kira sudah bisa diterapkan di BAI 1 juga ataupun di BAI 2 nantinya. Ya. Nah, BAI 1 ini kan juga nanti berkaitan dengan apa ya? Kalau tugas-tugas berikutnya ini kan berkaitan dengan proyek-proyek yang berbasis 3D gitu ya. Nah, nanti ada misalnya reading corner dan sebagainya. Nah, itu juga saya kira sudah bisa berpikir tentang efisiensi struktur dan gitu. Ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi ini waktunya juga saya juga harus berbagi kegiatan gitu. Semoga lancar kuliahnya. Ya, kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan disampaikan ke grup kelas. Ya, kurang lebihnya saya juga mohon maaf ya, jadi situasinya juga tidak mendukung, ini jadi zoomnya juga terbatas begitu, harus terputus-putus ya, terpotong-potong gitu. Nah, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya tutup, saya mohon maaf dan akan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh.